Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Gak terasa hari ini hari Sabtu malam minggu, tapi sepertinya saya buat video ini sudah memasuki hari Minggu karena sudah jam 00:25 gitu ya. Jadi sudah hari Minggu, tapi tidak apa-apa, saya tetap mengatakan ini audio untuk hari Sabtu. Malam minggu tadi, apa yang Anda kerjakan? Apakah Anda sibuk merenungi nasib, sibuk meratapi kegagalan, atau bersyukur sama Tuhan? Kenapa? Sudah ketemu hari Sabtu lagi gitu ya. Saya terkadang sering lupa dengan hari gitu ya, karena aktivitasnya saya selalu punya mindset semua hari itu sama-sama indahnya, sama-sama barokahnya, sama-sama bahagianya, sehingga mau Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sama aja. Ketika tadi saya masuki tadi pagi, oh sudah Sabtu sekarang ya gitu. Lalu saya lihat jadwal, oh hari Sabtu ini ada kelas, sudah dihubungi sama tim Wanas Jati untuk untuk menguji coba Zoom, karena saya menyuruh teman-teman di Wanas Jati untuk menghubungi Anda yang sudah daftar sehari sebelumnya untuk melakukan konfirmasi dan ngetes gitu ya, ngetes Zoom-nya apakah bisa atau tidak. Nah, hari ini tadi saya mulainya agak awal karena pesertanya hari Sabtu tadi itu dari Bali, sehingga saya harus mengikuti jam sana, jam 9 pagi sana, berarti di Surabaya jam 8 gitu ya. Sehingga tadi saya bangun, lalu masih sempat main sama Ami sama Ira. 7:30 saya sarapan, mandi, kemudian mulai kelas AMC online-nya. Hari tadi pesertanya kembali seorang dokter, tapi dia masih PPDS gitu ya, masih program pendidikan dokter spesialis di Bali. Beliau cukup bagus. Saya rasa dia anak-anaknya orang kaya gitu ya, dan saya lihat cara dia berbicara, cara dia berpikir gitu sudah sangat-sangat bagus, dan betul ketika tadi saya ngisi kuis bakat kayaknya sudah oke jawabannya, sudah bagus gitu ya. Dan itulah terbukti bahwa yang belajar MC bukan hanya orang-orang dari golongan yang kaya, yang menengah bawah juga ada, yang menengah atas juga ada, yang isi kuisnya jelek juga banyak, yang isi kuisnya bagus, sudah bakat kaya sudah banyak juga gitu. Jadi hal itu membuktikan bahwa memang AMC untuk semua kalangan, semua golongan, semua agama. Syaratnya adalah Anda masih manusia, maka Anda masih boleh belajar AMC. Manusia yang normal, masih punya kepala, masih bisa bernafas dong tentunya. Itu syaratnya belajar AMC ya. 2 syarat, normal dan masih bisa bernafas. Punya kepala dan masih bisa bernafas dengan normal. Artinya apa? Manusia-manusia sehat seperti Anda sekarang yang masih bisa mendengarkan audio ini, yang masih bisa mendengarkan cahaya kehidupan di hari ini, itu Anda masih sehat, masih punya kepala, masih bisa bernafas, dan tentunya Anda masih punya hak untuk menikmati kehidupan dengan menyenangkan. Banyak nih kadang orang yang fisiknya sehat gitu ya, tapi yang dikerjakan hanya minta-minta di pinggir jalan. Bahkan banyak yang mengelabui orang lain dengan berpura-pura jadi cacat, berpura-pura kakinya lumpuh gitu ya, padahal sehat, tapi berpura-pura supaya dapat uang disumbang dan sebagainya. Itu namanya tidak mensyukuri ya, karena kondisi sehat tapi dibuat pura-pura jadi sakit. Orang sehat, normal, pikannya ada, kepalanya ada, nafasnya masih bisa normal, itu berarti masih punya hak untuk berpikir dengan benar, masih punya hak untuk menikmati kehidupan dengan baik. Seperti pengalaman tadi, peserta AMC dari Bali tadi, beliau cukup enak gitu ya, sepertinya sudah satu visi dengan saya, sudah satu frekuensi, sehingga
kita belajar seolah ngobrol, beliau ketawa-ketawa, saya juga ketawa, kemudian dia menjelaskan bahwa oh ternyata seperti itu, dan memang dia match ya, artinya ketika dia dokter dia tahu bahwa yang ada itu ya emang pikiran gitu, bukan benda lain yang disebut ada di dada itu. Jadi sebetulnya memang ya yang ada tuh pikiran, dan pikiran itu yang memang luar biasa. Dan dia mengatakan bahwa ketika seseorang itu disebut mati ketika otaknya mati, brain dead. Jadi karena dia dokter dia tahu bahwa oh ternyata itu, dan dia mengatakan ini lebih dalam. Saya tahu selama ini tahu di kuliah bahwa pikiran itu gini dia bilang, tapi Mas Iman bisa menjelaskan itu menjadi sesuatu yang terperinci, bahkan bagaimana telepati, bagaimana gelombang otak itu bisa bekerja, dan itu semuanya menurut saya ya itulah manusia, dia bilang. Dan tadi saya senang sekali karena beliau yang seorang dokter lagi sedang proses dokter spesialis paru sepertinya, dia mau belajar dan mau mengakui bahwa ternyata itulah manusia, dan Tuhan memang pengen seperti itu, kata dia. Karena bagi dia hidup itu harus dinikmati, hidup itu harus dibuat dengan menyenangkan dan tentunya mengkayakan. Nah, ini yang banyak orang sebetulnya ya, bukan ditakdirkan miskin, tapi dia sendiri yang tanpa disadari ataupun menyadari memilih ke jalan yang susah, memilih jalan penderitaan. Banyak. Padahal ada jalan yang enak, jalan yang menyenangkan, jalan yang Tuhan kasih ridho di situ sebetulnya, yaitu apa yang enak dan menyenangkan. Tapi banyak orang supaya terlihat heroik, terlihat dramatis gitu ya, memilih jalan yang berliku-liku, memilih jalan yang berlubang-lubang, memilih jalan yang naik turun, memilih jalan penderitaan. Supaya apa? Terlihat dramatis. Jadi kalau dibuat cerita tuh enak gitu. Dulu saya jatuh gini-gini gitu ya, dramatis. Padahal ada jalan lain yang itu enak, menyenangkan, tidak perlu dramatis, cepat nyampe. Hati-hati, jangan buru-buru nyalahkan Tuhan atas jalan hidup Anda. Kenapa? Jalan hidup Anda itu sepenuhnya hasil dari kreasi pikiran Anda sendiri, hasil dari pilihan Anda sendiri. Anda mau pilih jalan yang mana? Apakah pilih jalan yang berlubang-lubang ataukah pilih jalan yang lurus? Apakah Anda pilih jalan yang berbelok-belok ataukah jalan yang lurus tadi? Lurus, yang nyaman dan yang lapang. Kembali kepada pikiran Anda. Hati-hati. Banyak orang di luar sana, saya bilang banyak orang di luar sana menawarkan jalan yang berbelok-belok, jalan yang berlubang-lubang, jalan yang menanjak, jalan yang berbatu-batu. Sebetulnya mereka tidak menawarkan bantuan, mereka hanya ingin Anda bergantung kepada dia. Anda bergantung kepada dia dan Anda bolak-balik nemui dia, supaya apa? Ujung-ujungnya kepentingan dia sendiri. Dan saya buat TMC untuk memberikan Anda pencerahan bahwa ada jalan yang tidak berbelok-belok, ada jalan yang tidak berliku-liku, ada jalan yang enak dan menyenangkan. Saya sering mengatakan di artikel saya pernah saya tulis bahwa ada sebuah teori namanya teori segitiga Pythagoras. Di situ dari titik segitiga gitu ya, dari titik misalnya ada titik A, B, dan C. Dari titik A mau ke C harus lewat B dulu. Itu umumnya. Tapi ternyata bisa dari A langsung ke C. Jalan pintas, shortcut langsung bisa ke C. Itulah sebetulnya makna dari teorema Pythagoras. Yang A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat gitu ya. Dari A mau ke C tidak harus lewat B dulu. Boleh motong langsung ke C. Artinya apa? Sama dengan hidup kita.
Kalau Anda mau ke puncak, Anda boleh lewat jalan yang berliku-liku, Anda boleh lewat jalan yang menanjak, tapi ingat, ada juga jalan yang langsung cepat sampai ke atas, naik helikopter sampai ke atas. Anda perlu membayar helikopternya supaya sampai ke atas. Terserah Anda, apakah mau pilih jalan yang berbelok-belok, jalan yang berbatu-batu. Memang sih terlihat heroik gitu ya, terlihat dramatis. Tapi ingat, Anda harus kuat sampai ke atas. Sebaliknya, saya lebih memilih jalan yang enak, cepat, dan menyenangkan saja, lurus. Ikut teorema Pythagoras. Ada jalan yang enak, kenapa pilih jalan yang tidak enak? Sama juga dengan jalan tol. Itu pilihan, mau lewat non jalan tol yang mungkin lebih ramai, lebih padat, ataukah lewat jalan tol yang lebih sepi, lebih lurus jalannya, lebih nyaman. Hanya bedanya Anda harus siapkan kartu e-tolnya untuk masuk ke jalan tol itu. Pahami ini dan resapi ya. Selamat malam minggu, selamat menikmati mungkin waktu berkumpul sama keluarga, sama kekasih dan sebagainya. Oke, resapi dan renungkan. Salam dari saya, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.